Merakit komputer untuk kantor notaris. Jadi untuk kantor notaris saya memilih komponen-komponen seperti ini. Jadi spek-speknya eh, menurut saya sudah kategori menengah. Jadi memang ini diperuntukkan untuk akses online. Nah, untuk komponennya apa aja? Yang pertama, saya pilih prosesornya ini Core i3. Tapi Core i3 ini seri yang eh, 9100F 3,6 GHz LGS 1151 Coffee Felix dan box ya. Jadi selama ini saya kalau ngerakit komputer pasti saya pilih box, saya tidak berani yang tray. Karena apa? Ya box ini sudah pasti baru gitu. Dengan pasti baru secara teori ya barangnya pasti bagus. Itu komponen pertama prosesor. Kedua motherboard ya. Untuk motherboardnya saya kebetulan mengambil merek Gigabyte. Kenapa kok saya ambil merek ini? Jadi dari pengalaman saya merek ini eh, barangnya bagus-bagus dan awet, sudah saya buktikan. Jadi sebenarnya bukannya saya di sini promosi merek, tidak. Sebenarnya ada beberapa merek yang menurut saya bagus. Saya Gigabyte ini ada merek MSI, tapi kekurangannya adalah harganya mahal. Dan saya ambilkan yang H310, dia sudah support dengan Windows 10. Jadi memang standarnya Windows 10. Jadi saya bongkar juga sini. Sebentar. Ini komponennya. Habis seperti ini. Jadi nanti saya belum berani buka dengan tangan satu karena ada beberapa komponen, takutnya ada yang bermasalah nanti. Jadi ini untuk motherboardnya. Kenapa kalau saya tidak pilih yang tipe-tipe lain atau merek lain? Ya tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, bahwa merek ini saya sudah membuktikan untuk kualitasnya. Kenapa kok pilih H310? Ya saya ambil yang kategori tipe terbaru dengan harapan dengan ambil yang spek seperti ini eh, apa ya, kan teknologi itu perkembangannya cepat sekali. Jadi dengan perkembangan teknologi tadi kita tidak perlu harus apa ya, ganti-ganti komputer, maksud saya gitu. Ini untuk jangka panjang. Jadi selama ini saya kalau di notaris selalu mempersiapkan komputer yang untuk jangka panjang. Ujung-ujungnya sebenarnya kelebihannya adalah ya biar notarisnya juga hemat biaya, tidak sedikit-sedikit beli komputer. Sekarang beli komputer besok sudah gak ikuti teknologi, beli lagi, itu kan buang-buang duit akhirnya. Jadi ini untuk jangka panjang dan kestabilannya sudah saya buktikan. Jadi komponen kedua adalah motherboard. Ada prosesor, motherboard, nanti akan saya pasangkan memori. Memorinya saya ambil Kingston. Ini 4 GB. Langsung saya pasangkan 4 GB. Jadi biar kembali lagi untuk jangka panjang tadi. Sebenarnya 1 GB cukup. Cuma saya rasa 1 GB itu untuk jangka pendek. Kita berpikirnya adalah untuk kedepannya, biar ya di kita tidak perlu beli komputer lagi. Kenapa kalau saya ambil Kingston tidak merek lain? Ya Kingston ini kategori tengah juga. Jadi ada merek lain yang di bawahnya, tapi saya tidak berani karena dari pengalaman saya juga bahwa istilah orang Jawa itu ada anak rego anak rupo. Jadi ketahanan kekuatan tidak sama. Saya sudah membuktikan untuk Kingston ini. Di atasnya banyak tapi lebih mahal nanti. Ini sudah saya selalu pakai merek ini. Kemudian yang keempat SSD. Ya, saya ambil Kingston juga. Sebenarnya SSD itu mereknya pilihannya banyak. Jadi di sini kebetulannya satu distributor dan satu tempat, jadi saya sekalian beli Kingston, dan selama ini saya belum pernah mengalami masalah terhadap merek Kingston ini. Sama juga memori, saya belum pernah mengalami masalah. Kalau merek lain saya pernah mengalami masalah di komputernya. Jadi biasanya masalah itu muncul setelah beberapa bulan pemakaian, itu kelihatan. Kadang komputer saya sendiri atau apa kan begitu. Tapi dari komponen yang saya pilih selama ini sampai berapa tahun pun oke, tidak ada masalah. Sekarang kembali ke SSD lagi. Jadi di sini saya mau menjelaskan kenapa kok saya pilih SSD, bukan di Kingstonnya ya di sini ya. Jadi kenapa kalau saya pilih SSD? Jadi SSD itu kalau dibandingkan hard disk, itu hard disk yang umum itu ya, itu pasti beda. Pertama speednya, nah ini 10 kali faster. Jadi ini
secara read write-nya, membaca tulisnya pasti lebih cepat dari hard disk. Dan harganya juga mahal. Jadi harga saat SSD ini 240 GB ini hampir sama dengan harga hard disk 1 tera. Jadi dari sisi performa dapat harga oke lah sama dengan hard disk 1 tera. Kenapa kok tidak pilih 1 tera, kan lebih besar? Kembali lagi kita lihat fungsinya. Kalau dipakai untuk kerja di notaris, selama tidak untuk aneh-aneh, untuk ngetik Word Excel pun saya rasa 200 GB ini sudah cukup sekali. Dan kembali lagi saya di sini saya ambil performanya. Jadi beda lagi kalau memang kita mau membuat untuk server yang data center ya, untuk menyimpan data, seluruh data kantor, pasti saya akan pilih hard disk. Jadi karena ini dipakai untuk standalone istilahnya, saya lebih ke SSD. Jadi performanya oke, bisa untuk menyimpan data juga. Ini 4 komponen utama di sini. Kemudian ada lagi sekarang ke casing dan power supply. Ini saya ambil merek Simbada. Casingnya modelnya standar. Sebenarnya kenapa kalau saya pilih Simbada? Saya itu sebenarnya ambil power supply-nya. Jadi di sini kan ada casing dan power supply-nya sudah satu paket. Dan untuk power supply Simbada ini sama kategori tengah juga. Jadi secara kualitas oke. Kalau pakai merek lain atau yang di bawahnya itu saya sanksi dengan ketahanan power supply-nya. Tapi kalau saya ambilkan yang lebih di atasnya lagi, harganya mahal-mahal. Jadi ini saat ini kalau saya di notaris selalu pakai ini, ambil tengah-tengah. Tapi kalau emang perlu yang lebih expert lagi, ya power supply-nya saya ganti merek lain, mungkin Cooler Master atau Corsair atau yang lainnya, banyak lah istilahnya yang ada standarnya, tapi ada standar sertifikatnya, tapi itu mahal sekali. Saya rasa kalau untuk notaris tidak perlu yang seperti itu. Yang penting adalah stabil. Jadi saya selalu pakai Simbada, ada merek-merek lain saya tidak mau. Saya sanksi di power supply-nya. Kemudian monitor. Kalau monitor di sini saya juga bebas. Kebetulan saya pasang 19 in. Ini saya ambil merek Dell. Jadi kalau monitor saya tidak ada harus pilih ini, tapi saya rasa Dell juga bagus. Dan poinnya saya ambil yang 19 in karena saya rasa untuk standar kerja saat ini 19 in lebih enak. Jadi lebih enak, kita melihatnya lebih luas. Kalau pakai yang 16 in terlalu kecil kalau menurut saya. Kalau dulu eranya 16 in masih oke, sekarang karena sudah arahnya ke web based semuanya, semua serba online, kalau kita dengan tampilan monitor yang kecil saya rasa kurang nyaman karena desain webnya juga akan beda mengikuti ukuran monitornya. Mouse keyboard standar, ini saya ambil Rapo, tapi ini saya tidak ada kekhususan harus merek ini merek tidak. Jadi ini aja komponennya untuk komputernya. Saya tidak pasangkan DVD RW. Kenapa? Karena saya rasa tidak perlu kalau di kantor notaris. Misalkan perlu pun dalam satu kantor hanya butuh satu aja. Terus ini sudah. Sementara ini saya akan rakit dulu. Nanti akan saya install Windows 10.